Nah, dari proses panjang yang kakak jelaskan tadi, itu sebenarnya ada cara cepat yang bisa kita lakukan untuk menghadapi beberapa soal ya. Nah, jadi cara cepatnya itu ketika nanti DNA sense itu sama dengan yang dibawa oleh antikodon. Antikodon itu adalah RNA transfer ya. Kemudian DNA antisense itu sama dengan basa-basa nitrogen yang ada pada RNA MET atau RNA duta ya, atau yang biasa kita sebut sebagai kodon. Nah, ketika ditanya asam amino apa yang terbentuk, yang perlu kita translasikan itu atau basa nitrogen yang perlu kita translate itu adalah yang ada pada RNA M atau RNA duta. Oke, nah, sini kakak akan berikan satu contoh soal sederhana untuk menggunakan cara cepat ya. Jika diketahui DNA sense TGAAT, maka asam amino yang terbentuk itu apa? Dia kasih tahu DNA sense, dia tanya tentang apa asam amino yang terbentuk, maka kita harus cari kodon. Kodon itu tinggal memasang-masangkan basa nitrogen yang ada pada DNA sense dengan menggantikan timin menjadi urasil, gitu ya. Maka timin pasangannya adenin, guanin, sitosin, adenin, urasil, A. Oke, maka asam amino yang terbentuk itu tinggal kita lihat dia di dalam tabel asam amino yang bisa kita dapatkan di buku-buku pelajaran atau di Google. Nah, ini tidak perlu kalian hafal karena apa? Ini nanti akan dimunculkan di dalam soal-soal gitu ya. Nah, next kita masuk ke soal pengantar yang ada pada buku kalian. Itu ada 10 soal. Soal yang pertama, dia menanyakan apakah teori dari replikasi DNA itu yang sifatnya mencacah DNA. Nah, teori yang mencacah DNA atau membuat fragmen-fragmen DNA itu adalah yang dispersif, maka jawaban adalah cantik. Kemudian soal pengantar yang nomor 2, di manakah tempat dari replikasi DNA? Nah, DNA itu posisinya di dalam nukleus. Tentunya replikasi juga ada dalam nukleus, maka jawabannya adalah bola. Nah, kemudian soal pengantar yang nomor 3, apa jenis RNA dia yang fungsinya untuk mengangkut asam amino dari sitoplasma menuju ke ribosom? Maka itu jawabannya adalah RNA T. Itu adalah RNA yang fungsinya untuk mentransportasikan atau menghantarkan basa-basa nitrogen dari satu posisi ke posisi lainnya ya. Kemudian maka jawabannya itu adalah bola. Soal pengantar nomor 4, kombinasi basa nitrogen itu disebut apa ya? Nah, itu disebut sebagai triplet, maka jawabannya adalah dodol. Kemudian soal pengantar yang nomor 5, diketahui DNA sense itu ada TGC sampai TGT. Maka dia tanya adalah RNA transfer. Maka untuk menjawab ini, itu menjadi soalnya itu menjadi jawaban. Mengapa demikian? Seperti cara cepat, DNA sense itu sama dengan basa nitrogen yang ada pada RNA transfer ya. Tinggal menggantikan timin itu menjadi urasil. Karena di RNA tidak ada timin melainkan urasil. Maka jawaban di situ adalah ayam. Kemudian soal pengantar nomor 6. Enzim yang untuk memulai proses daripada transkripsi dikatakan sebagai enzim apa? Itu yang disebut dengan enzim DNA polimerase. Maka jawabannya adalah cantik. Kemudian soal pengantar nomor 7. Diketahui asam amino, di soal boleh adik-adik lihat. Itu ada beberapa pasang asam amino. Ini kakak sudah terjemahkan dia berdasarkan tabel yang di soal. Itu dapat triplet-tripletnya seperti pada di papan. Ya, ditanya apakah DNA sense yang terbentuk? Oke, maka mari kita jawab. DNA sense itu sama dengan basa nitrogen yang ada pada antikodon. Tinggal ganti urasil menjadi timin. Maka jawabannya itu yang sudah kakak buat di papan ini bisa kita simpulkan C ya. Kemudian soal pengantar nomor 8. Di soal itu terdapat skema dia dari nomor DNA itu ada angka 1 menuju angka 2 ya. Angka 2 itu adalah proses yaitu RNA duta atau messenger. Kemudian dia tanda panahkan lagi ke ribosom. Nah, kalian sambil perhatikan soal, maka itu proses nomor 1. DNA menghasilkan rantai RNA duta atau messenger itu adalah sebuah proses yang disebut sebagai transkripsi. Maka soal ini jawabannya adalah cantik ya. Kemudian soal pengantar nomor 9, diketahui DNA-nya ada TGC sampai CAT. Kemudian ditanya asam amino, maka cara cepatnya seperti ini. Asam amino itu adalah basa nitrogen pada RNA duta atau messenger. Maka kita pasangkan soal yang ada di DNA sense, tinggal mengganti timin itu jadi urasil. Maka timin pasangannya A, guanin, sitosin
sitosin guanin sampai ke sitosin guanin, adenin, urasil, kemudian timin, adenin. Maka jawabannya itu kita konversikan dia ke dalam asam amino, jawabnya adalah ayam. Kemudian soal nomor terakhir, kira-kira peranan dari enzim polimerase dalam replikasi dan sintesa protein itu untuk apa? Itu adalah sebuah enzim untuk memulai sintesa protein. Maka ketika memulai sintesa protein itu dalam artian akan menghasilkan basa-basa nitrogen baru yang dibuat ke dalam urutan 3 aksen ke 5 aksen. Maka jawab yang paling tepat itu adalah bola. Oke, sekian. Dan terima kasih.